Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال: إنما المؤمنون إخوة. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه: اتق الله حيثما كنت Hasbi sayyidatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala: haqqul muslim 'alal muslim khams: raddus salam wa iyadatul marra wa tashmiyatul 'atis wa ittiba'ul janaiz wa ijabatud da'wah. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua masih diberikan kemudahan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap ibadah, setiap amal saleh yang sudah kita lakukan, wabil khusus ibadah salat subuh berjamaah pada hari ini dan juga thalabul ilmi kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta umat beliau yang tetap istiqamah di atas jalan kebenaran hingga yaumil qiyamah. Semoga kita semua kelak di hari kiamat bisa mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali di dalam mempelajari syu'abul iman, cabang-cabang iman, sesuai yang dikatakan dan disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis beliau: al-imanu bid'atun wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 sekian cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit thariq. Cabang yang paling tinggi perkataan kalimat la ilaha illallah, dan cabang yang paling rendah adalah imatatul adha anit thariq, yaitu menyingkirkan sesuatu yang membahayakan yang ada di jalanan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki cabang yang ke-47. Itu termasuk bagian dari hakul muslim 'alal muslim, hak seorang muslim yang wajib dipenuhi oleh saudaranya sesama muslim. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis beliau, "Al muslim 'ala muslim khams."
hak seorang muslim yang harus dipenuhi oleh saudaranya sesama muslim ada 5. Yang pertama sudah kita bahas kemarin di beberapa pertemuan yang lalu, yaitu raddus salam, menjawab salam. Kemudian yang kedua, iyadatil marwa, yaitu menjenguk orang yang sedang sakit. Kemudian yang ketiga, ittiba'ul janaiz, yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu ittiba'ul janaiz, mengiringi jenazah saudaranya sesama muslim. Kemudian yang keempat akan kita pelajari pada hari ini, yaitu ijabatul da'wah, memenuhi undangan. Dan yang kelima insyaallah yang akan kita pelajari nanti di pertemuan akan datang, tashmiyatul atis, itu menjawab kalimat yarhamukallah ketika saudaranya bersin dan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum sama-sama kita bahas hakul muslim 'alal muslim yang keempat, yaitu ijabatul da'wah, memenuhi undangan, kami ingin membahas terlebih dahulu permintaan dari salah satu jamaah kita di pertemuan yang lalu, itu Bapak Hidir, ketika meminta kepada kami untuk menjelaskan apa saja ada ziaratul kubur, adab ketika kita ziarah, berkunjung ke makam atau ke kuburan. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan pembahasan yang lalu, yaitu tentang iyadah atau tentang ittiba'ul janaiz, yaitu mengiringi jenazah. Pembahasan hari ini, sebelum kita membahas tentang ijabatul da'wah, apa saja adab ketika kita melakukan ziarah ke kuburan. Yang pertama, istihbabu ziyaratil kubur, mengunjungi kuburan atau berkunjung ke makam, itu termasuk amalan yang disunnahkan, yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan, qultu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dahulu aku melarang kepada kalian untuk melakukan ziarah ke kuburan, maka saat ini kata Rasulullah SAW, fazuruha, saat ini aku perbolehkan kepada kalian untuk berziarah ke kuburan, maka ziarah kalian. Kenapa Rasulullah SAW memperbolehkan kita untuk mengunjungi kuburan? Bahkan para ulama mengatakan disunnahkan karena memiliki faedah. Di antara faedahnya kata Rasulullah, fa innaha tudzakirukum bil akhirah. Karena dengan berziarah ke kuburan itu bisa mengingatkan kita kepada alam akhirat. Dengan berziarah ke kuburan itu bisa mengingatkan kita kepada kematian. Bahwasanya kita yang saat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, insya Allah sebentar lagi akan menyusul saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tinggal menunggu nomor antrian saja. Kalau memang sudah waktunya Allah memanggil kita, sebagaimana saudara-saudara kita yang lebih dahulu dipanggil oleh Allah, maka saat itulah kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, disunnahkan ketika kita mengunjungi kuburan ayyusalli ma'alaihim, itu mengucapkan salam kepada penghuni-penghuni kubur. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah ucapan salam ketika kita ingin memasuki ke tempat pemakaman, itu dengan mengucapkan assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin fa inna insyaallah lahikun nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Assalamu alaikum ahlad diyar, keselamatan untuk kalian wahai penghuni kuburan.
Ahlul diyar bermakna ahlul kubur. Kita mengucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum ahlul diyar minal muslimin wal mu'minin. Yang mana yang dikuburkan di tempat pemakaman itu adalah saudara-saudara kita sesama kaum muslimin dan kaum mukminin. Fa inna insyaallah lahikun, dan kita insyaallah akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalian. Kita akan bertemu insyaallah suatu saat nanti di alam barzakh bersama kalian. Nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami dan untuk kalian al-afiyah, yaitu keselamatan, kesejahteraan. Jadi disunnahkan bagi kita untuk membaca salam ketika kita memasuki ke tempat pemakaman. Kemudian yang ketiga, ad-du'a lil mayyit. Disunnahkan dan dianjurkan bagi kita untuk banyak berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Doakan mereka. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Astaghfiru li ahikum al-mayyit." Mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kalian yang sudah meninggal. Fa innahu al-an yus'al. Karena saat ini mereka sedang ditanya dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah mendoakan mereka. Walaupun mendoakan orang yang meninggal dunia tidak harus di kuburan, boleh dimanapun, termasuk ketika di masjid, di rumah dan sebagainya. Yang tidak boleh itu ketika kita beranggapan doa di kuburan itu memiliki suatu faedah, suatu keutamaan. Itu yang tidak diperbolehkan. Tetapi kalau kita ingin berziarah kuburan kemudian mendoakan si mayit ataupun orang yang sudah meninggal dunia, silakan. Tapi kalau beranggapan bahwasanya dengan berdoa di kuburan itu memiliki suatu fadilah, keutamaan dibandingkan kita berdoa di tempat-tempat yang lain, maka itu yang tidak diperbolehkan. Silakan kita mau mendoakan si mayit di kuburan atau dimanapun boleh. Kemudian yang ketiga, ada musabbul mayit. Tidak boleh kita mencela orang yang sudah meninggal dunia. Walaupun mohon maaf, ketika dahulu si mayit ini ketika masih hidup dia banyak memiliki kesalahan dan sebagainya, tetap tidak diperbolehkan bagi kita ketika dia sudah meninggal dunia kita mencela mereka. Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la tasubbul amwat fa innahum qad haftu ila ma qaddamu. Janganlah kalian mencela orang yang sudah meninggal dunia, fa innahum qad haftu ma qaddamu. Sungguh apa yang sudah dia lakukan dahulu sebagai pembelajaran bagi kita semuanya. Tidak boleh kita mencela mereka. Yang ada justru kita doakan kebaikan demi kebaikan untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Kemudian yang kelima yang perlu diperhatikan, alla yajlis fawqal qabri wa la yattaji 'alaihi. Tidak boleh duduk ataupun berdiri di atas kuburan. Ya, di atas kuburan. Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, bi ayyi yajlisa ahadukum 'ala jamratin fatuharriqa thiyabahu fatukhrisa jildahu khairun lahu min an yajlisa 'ala qabrin. Duduknya kalian di atas jamrah. Jamrah itu adalah bara api. Sehingga bara api dan membakar baju kalian, mengenai kulit kalian, itu kata Rasulullah lebih baik daripada kalian duduk di atas kuburan. Maka yang perlu diperhatikan ya mas sekalian Allah, ketika kita mengiringi jenazah atau berkunjung ke makam, jangan pernah kita duduk di atas kuburan. Perlu diperhatikan. Ya, langkah-langkah kaki kita perlu diperhatikan di mana kita duduk dan sebagainya. Jangan sampai kita duduk di atas kuburan saudara kita. Kenapa? Rasulullah SAW melarang kita duduk di atas kuburan sebagai bentuk penghormatan kita kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Kemudian yang berikutnya adalah yang terpenting, adamul istighatsah bil mautah. Ketika kita berkunjung ke kuburan, tidak boleh kita meminta sesuatu kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena mereka sudah meninggal, sudah terputus hubungan dengan kita yang ada di dunia ini.
Jangankan kuburan orang biasa, kuburan Rasulullah pun tidak boleh kita datang ke kuburan Rasulullah kemudian kita minta, ya Rasulullah bantulah saya lagi terjepit ekonominya. Saya juz ya mas kalian, tidak diperbolehkan. Kalau kita ingin meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yang perlu diperhatikan adalah ada isti'mal al-ni'al al-jidal. Dianjurkan bagi kita untuk tidak memakai sepatu atau sandal ketika memasuki ke tempat pemakaman. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menegur. Ada salah satu sahabat beliau memasuki tempat kuburan atau pemakaman dengan memakai sandal. Oleh Rasulullah SAW ditegur, lepas sandalmu wahai sahibun ni'al. Lepas sandalmu. Kenapa Rasulullah melarang orang ini untuk melepas sandalnya? Para ulama mengatakan ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi sandal yang dipakai oleh sahabat ini sudah terkena najis. Maka Rasulullah meminta kepada sahabat ini untuk melepas. Kenapa? Karena kuburan termasuk sebagai bentuk penghormatan kepada saudara kita yang sudah meninggal dunia. Maka ketika kita memasuki tempat pemakaman atau kuburan, jangan sampai kita membawa sesuatu yang ada najisnya di dalam kuburan. Kemudian yang kedua, para ulama mengatakan walaupun tidak ada najis sekalipun di sandal itu dianjurkan untuk tidak memakainya. Maka kemudian dhahaba jumhurul ulama, menurut mayoritas para ulama berpendapat ya tidak dianjurkan atau makruh ya ayyasta'milan ni'al awil hira fil qabri, yaitu memakai sandal atau sepatu di tempat pemakaman atau di kuburan. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian Allah, ketika kita ingin memasuki tempat pemakaman atau kuburan, lepaslah sandal kita. Kecuali kalau pemakaman itu tidak memungkinkan kita untuk melepas sandal. Misalnya banyak durinya, kemudian banyak sesuatu yang membahayakan di situ, ya kerikil yang tajam dan sebagainya yang bisa melukai kaki kita, maka itu termasuk istisna, pengecualian yang diperbolehkan oleh para ulama. Itu dari beberapa adab-adab ketika berkunjung ke kuburan, dan kami sampaikan secara khusus kepada para kaum wanita atau ibu-ibu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, la'anallah zuwaratul kubur. Allah melaknat para wanita-wanita yang suka dan sering melakukan ziarah ke kuburan. Maka kemudian para ulama mengatakan bagi wanita tidak dianjurkan untuk terlalu sering berziarah ke kuburan. Kalau sekali-sekali diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah terlalu sering berziarah ke kuburan. Sedangkan bagi laki-laki silakan, tidak ada larangan di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi beberapa adat kita ketika melakukan kunjungan ataupun berziarah ke alam kubur ataupun ke pemakaman. Baik jemaah sekalian yang rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan membahas tentang ijabatul dakwah, yaitu memenuhi undangan. Ijabatul dakwah hakun, memenuhi undangan termasuk hak seorang muslim yang harus dipenuhi oleh saudara kita sesama muslim. Khasatan da'watu walimatul ursi. Lebih dikhususkan lagi adalah ketika undangan itu adalah undangan walimatul ursi. Apa itu walimatul ursi? Yaitu undangan pernikahan. Undangan pernikahan. Oleh sebab itu para ulama memberikan dua poin hukum di dalam memenuhi undangan. Yang pertama, jika undangan itu berbentuk undangan pernikahan atau walimatul ursi, maka jumhur mayoritas para ulama mengatakan hukumnya wajib untuk didatangi atau untuk memenuhi undangan. Dhahaba bihi jumhurul ulama ila anna ijabatu da'watu walimatil ursi wajibah. Mayoritas para ulama sepakat bahwasanya memenuhi undangan pernikahan itu hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, jika undangan tadi selain undangan pernikahan,
misalnya undangan akikah atau undangan hitam misalnya, atau undangan apapun, ya. Pak Joko misalnya ingin bagi-bagi makan jamaah Masjid Al-Ikhlas, diundang makan di rumahnya misalnya, walaupun nggak ada dalam rangka apa, bukan untuk menikahkan anaknya, bukan, ingin bagi-bagi saja rezeki misalnya. Maka para ulama mengatakan hukumnya apa? Mustahabbah, sunnah, walaysat wajibah, dan ini tidak wajib untuk kita datangi, tapi hukumnya sunnah. Ijabatul da'wat al-ukhra ka ghairiha minal walaim mustahabbah walaysat wajibah. Memenuhi undangan selain undangan pernikahan itu hukumnya sunnah dan tidak wajib. Jadi yang wajib untuk kita datangi hanya undangan pernikahan saja. Adapun undangan selain pernikahan hukumnya sunnah menurut para ulama. Sunnah berarti kalau kita datang, insya Allah kita dapat pahala karena kita menghargai undangan yang sudah diberikan oleh saudara kita sesama muslim. Kalau kita nggak datang juga nggak masalah, ya, kita nggak terkena dosanya. Beda kalau undangan pernikahan, maka wajib untuk datang. Kalau kita tidak datang, maka waliyadzubillah kita termasuk terkena dosanya. Karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, siapapun di antara kalian yang tidak mendatangi undangan walimah, undangan pernikahan saudaranya sesama muslim, tanpa alasan yang syar'i, tanpa udzur yang syar'i, faqad asallahu wa rasulah, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya berarti dia sudah melakukan waliyadzubillah dosa besar. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa syarat-syarat yang kita diperintahkan untuk memenuhi undangan saudara kita sesama muslim. Yang pertama, ayyakuna sahibud da'wah musliman. Yang mengundang itu adalah saudara kita sesama muslim, maka wajib untuk datang. Para ulama berbeda pendapat bagaimana kalau seandainya yang mengundang itu adalah orang non-muslim. Misalnya tetangga kita orang non-muslim mengundang kita nikahan anaknya misalnya, atau teman kerja kita mengundang kita untuk menghadiri pernikahan anaknya. Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan wajib, seperti mana undangan yang diberikan oleh saudaranya sesama muslim. Sebagian yang lain mengatakan tidak wajib, tetapi mubah. Mubah itu boleh-boleh saja. Kalau kita nggak hadir juga nggak masalah. Dan ini pendapat yang rajih. Jadi ketika ada orang non-muslim, apakah itu tetangga kita, atau saudara kita, atau teman kita, mengundang kita untuk menghadiri walimahnya, pernikahannya, maka para ulama mengatakan boleh kita mendatanginya dan tidak wajib. Karena yang diwajibkan itu adalah ketika yang mengundang adalah saudara kita sesama muslim. Kemudian yang kedua, alla yakuna man yajibu 'alal muslimin hajruhu aw yusannu lahu fi dzalik. Yang mengundang adalah orang muslim yang memang dia orang muslim yang taat, yang bukan termasuk orang muslim yang dikenal sebagai orang yang suka melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kecuali kalau yang mengundang itu adalah orang muslim tapi dia, mohon maaf, sering melakukan perbuatan dosa dan maksiat, bahkan dikenal di daerah itu sebagai pelaku dosa besar dan maksiat, maka kita tidak wajib untuk mendatangi undangan itu. Kecuali kalau kehadiran kita, kedatangan kita dalam rangka untuk mendakwahkan, dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, untuk mendakwahkan saudara muslim kita tadi, maka itu sangat dianjurkan. Saya mau datang soalnya saya tahu dia memang orangnya dikenal ya sebagai, mohon maaf ya, pelaku kriminal misalnya di daerah ini. Tapi nggak apa-apa lah saya datang, siapa tahu dengan kedatangan saya bagian dari dakwah misalnya. Silakan, boleh. Okay. Kemudian yang ketiga, alla yastamilu da'wa fi makaniha ala munkar la yumkin izalatuha.
Syarat yang ketiga adalah ketika di tempat walimah itu tidak terjadi kemungkaran, tidak terjadi perbuatan maksiat. Contoh misalnya, kita diundang untuk menghadiri pernikahan saudara kita sesama muslim, tapi di tempat pernikahan itu atau di walimah itu terjadi ritual-ritual yang itu ada hubungannya dengan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya. Ya, ada pesta mirasnya misalnya, ya kan? Ada beberapa, mohon maaf, ada beberapa wilayah, ya, beberapa daerah, beberapa tempat di negara kita ini kalau pernikahan itu pasti ada pesta mirasnya misalnya. Boleh nggak kita mendatangi tempat seperti itu? Para ulama mengatakan nggak boleh, kecuali kalau kita punya kemampuan untuk mengingkari dan mendakwahkan, ya, maksiat dan dosa yang dilakukan oleh sahibul dakwah tadi, oleh orang yang mengundang tadi, silakan. Tapi kalau kita, mohon maaf, tidak bisa mendakwahkan mereka, malah justru kita ikut terpengaruh, ya, melakukan, ya, tadi perbuatan-perbuatan maksiat tadi di walimahnya tadi, pada saat itu para ulama mengatakan tidak diperbolehkan kita mendatangi undangannya. Ya. Kemudian yang keempat, alla yakuna malu da'i hasilan min kasbi haramin li ainihi. Kita tidak boleh mendatangi walimah, undangan teman kita, kalau kita mengetahui undangan itu, ya, dia buat makan dan sebagainya, itu didapat dari harta yang haram, maka tidak boleh kita mendatangi. Kita tahu, oh, misalnya ada teman kita yang mengundang kita untuk makan-makan karena makanan itu didapat uang, ya, uangnya didapat dari hasil yang haram. Misalnya dari hasil korupsi, dari hasil berbuat curang dan sebagainya. Kalau kita tahu hal itu, maka tidak boleh kita mendatanginya. Kenapa? Karena termasuk kita memasukkan sesuatu yang diharamkan ke dalam tubuh kita. Tapi kalau kita nggak tahu, nggak masalah. Ya, kita nggak tahu, kita husnuzon aja saudara kita tadi mendapatkan uang dari hasil yang halal, ya, maka silakan kita datang. Tapi kalau kita sudah tahu, ya, disertai dengan bukti yang kuat bahwasanya, ya, biaya untuk mengadakan pernikahan atau biaya untuk mengundang makan tadi didapat dari hasil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh mendatanginya. Ya, kita mendatangi sama saja kita memasukkan sesuatu yang haram ke dalam tubuh kita. Kemudian yang selanjutnya, alla yakuna fi talbiyati da'wah isqatan liwajibin 'ala al-insan aw al-amri aw jaba minha 'alaihi. Jangan sampai dengan mendatangi undangan tadi kita malah meninggalkan sesuatu yang lebih wajib. Sesuatu yang lebih wajib. Contoh misalnya, pada saat itu orang tua kita lagi sakit, ya, yang mengharuskan kita untuk mendampinginya, merawatnya, menjaganya, dan tidak boleh meninggalkannya. Tapi di saat yang bersamaan kita mendapatkan undangan, ya, dari saudara kita sesama muslim, dari teman kita, tetangga kita, dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Kita tinggalkan orang tua kita yang sedang dalam keadaan sakit dengan memenuhi undangan mereka, atau justru kita sampaikan permintaan maaf kita kepada saudara kita yang sudah mengundang bahwasanya kita tidak bisa hadir untuk memenuhi undangannya. Para ulama mengatakan pada saat itu tidak boleh kita meninggalkan orang tua kita yang sedang sakit. Ya, sampaikan saja permintaan maaf kita kepada shahibud dakwah, kepada orang yang mengundang kita bahwasanya kita tidak bisa menghadiri undangannya karena ada tugas yang lebih penting, ada tugas yang lebih prioritas yang harus kita lakukan pada saat itu, yaitu menjaga orang tua kita yang sedang sakit. Kecuali kalau ada saudara kita yang bisa menggantikan posisi kita untuk menjaga orang tua kita, silakan. Tapi kalau tidak ada yang menggantikan kita, maka tidak boleh kita meninggalkan orang tua kita begitu saja. Maaf ya, saya tinggalin dulu, saya mau undangan. Nah, tetap kita lebih tahu mana yang lebih kita
prioritaskan. Ini. Kemudian yang keenam, an takuna da'wah khassatan lil insan. Undangan itu disampaikan secara langsung kepada kita secara personal. Tapi kalau undangan sifatnya umum, misalnya di majelis ilmu seperti ini, undangan buat jamaah untuk hadir dimakan di rumah saya misalnya, atau di grup WA, undangan buat grup WA, nanti jangan lupa anak saya nikah untuk bisa hadir. Ini kan undangannya sifatnya umum. Kalau undangan sifat umum, para ulama mengatakan tidak wajib untuk datang. Beda kalau undangan sifatnya khusus. Ya, kalau undangan sifatnya umum tidak wajib. Makanya kalau kita mau undang, jangan undang umum. Kalau kita ingin saudara kita datang menghadiri undangan kita. Pas saya udah undang di grup, nggak ada yang datang, ya karena undangan umum. Kalau kita ingin saudara kita mendatangi menghadiri undangan kita, maka undanglah dengan cara yang khusus. Ya, baik itu dengan birisalah, dengan mengirimkan SMS atau WA, atau mukalamah, atau dengan ngomong langsung kepada saudara kita, atau dengan memakai ya undangan berbentuk kertas dan sebagainya, silakan. Yang penting kalau kita ingin saudara kita menghadiri undangan kita, mendatangi undangan kita, maka undanglah mereka dengan cara khusus, bukan undangan yang sifatnya umum. Saya undang kepada grup ya Villa Andri untuk bisa hadir di rumah saya dalam rangka tasyakuran anak saya. Jangan umum. Kalau umum mungkin sebagian datang, sebagian tidak. Bahkan para ulama mengatakan kalau undangan sifatnya umum, gak ada yang datang, semuanya gak berdosa. Kenapa? Karena undangannya sifatnya umum. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi undangan yang wajib untuk didatangi adalah undangan yang sifatnya khusus atau sifatnya personal. Ya, maka barulah undangan yang seperti itu wajib untuk kita datangi, wajib untuk kita hadiri. Kemudian yang ketujuh, alla yakuna hunaka ma yamna'ul bad'u al-ijabah kamarudin aw amalin aw ghairiha. Ya, hendaklah diwajibkan bagi kita untuk memenuhi undangan kecuali kalau ada yang menghalangi kita untuk mendatangi undangan itu, atau ada udzur-udzur syar'i yang mana udzur-udzur syar'i tadi menyebabkan kita tidak bisa hadir mendatangi undangan saudara kita. Seperti apa? Seperti sakit misalnya, atau kita punya tugas yang tidak bisa ditinggalkan dan sebagainya. Tapi ingat, sebagai bentuk menghormati saudara kita yang sudah mengundang kita, maka sampaikanlah permintaan maaf kita. Dia udah undang kita secara khusus, ya, kemudian kita nggak bisa hadir karena ada suatu hal yang tidak bisa kita tinggalkan, maka sampaikan permintaan maaf. Jangan diam-diam aja. Ya, sampaikan permintaan maaf kita kepada shahibud dakwah, kepada orang yang sudah mengundang kita, bahwasanya kita pada saat itu tidak mampu untuk mendatangi undangannya. Kemudian yang ke-8, alla tastamil ad-da'wa 'ala dharar. Ya, undangan yang terjadi tidak memberatkan kepada orang yang diundang. Contoh misalnya, Pak Budi mau nikah lagi yang kedua, tapi nikahnya sama orang Papua, semua diundang. Ayo, udah datang ya sana Papua. Kan gak mungkin, susah. Tiket pesawatnya aja mahal, ya kan? Itu memberatkan orang yang mengundang. Kalau sudah memberatkan seperti itu, ya sudah tidak wajib. Kecuali kalau Pak Budi yang membiayai, semuanya saya biayai pesawatnya, datang ya ke nikah saya misalnya, ya silakan boleh. Contoh ya Pak Budi, contoh. Ya, jadi tidak memberatkan orang yang diundang untuk menghadiri undangannya. Tapi kalau memberatkan, ya maka itu para ulama mengatakan tidak wajib untuk dihadiri. Kemudian jamaah sekalian rahmatullah Allah, adab-adab ketika kita memenuhi undangan saudara kita. Yang pertama, ayat ijabati dakwah takrimad da'i wa ada'i sunnah. Diniatkan ketika kita menghadiri undangan tadi untuk menghormati, memuliakan saudara kita yang sudah mengundang kita. Itu niatnya. Ya, saya datang karena saya menghormati saudara saya sudah mengundang saya datang. Dan walaupun mungkin agak jauh, walaupun saat itu kita lagi sedang ada kerjaan dan sebagainya, ya, sebagai bentuk menghormati saudara kita yang sudah mengundang kita. Wa ada sunnah, dan diniatkan untuk mengikuti
sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Rasulullah hal yang terbiasa yang beliau lakukan, siapapun yang mengundang beliau, beliau tidak melihat ya kedudukan para sahabatnya, siapapun yang mengundang beliau pasti beliau datang. Ya, beliau termasuk orang yang paling ya kuat di dalam menghormati sahabat-sahabat beliau yang mengundang beliau, siapapun. Bahkan mohon maaf, ketika ada dalam sebuah kisah, ketika ada sahabat yang mengundang Rasulullah SAW dan beberapa sahabat yang lain, Rasulullah tahu sahabat ini termasuk sahabat yang tidak mampu. Tapi karena sahabat ini ingin berbagi kepada Rasulullah, ingin berbagi kepada para sahabat yang lain, dia mengundang para sahabat dan Rasulullah untuk makan di rumahnya. Benar, sesampainya Rasulullah di rumahnya, ternyata makanannya hanya sedikit yang ada, yang disiapkan itu sedikit. Karena memang sahabat itu termasuk sahabat yang tidak mampu. Kita kalau dalam posisi seperti itu, wah, ini bakalan gak cukup, ini lagian sih sosokan undang-undang kita segala, ya kan? Tapi Rasulullah tidak, justru beliau mengatakan kepada para sahabat, mari kita masuk, mari kita makan. Didoakan oleh Rasulullah SAW, akhirnya makan ini cukup, menjadi berkah dan banyak. Yang di awal ya, para sahabat memprediksi makanan yang tidak bisa mencukupi mereka karena memang sedikit makanannya, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala makanan tadi menjadi banyak dan berkah. Ini salah satu dari sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Siapapun yang mengundang beliau tidak melihat apakah itu sahabat yang agnia atau sahabat yang mohon maaf fuqara, apakah itu sahabat yang punya ya kedudukan atau tidak, semua siapapun yang mengundang beliau pasti hadir. Maka ini kita niatkan untuk mencontohi dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memenuhi undangan saudara kita sesama Muslim. Kemudian yang kedua, Allah yadkhula ila baiti da'i qabla an ya'dzan lahu. Tidak boleh kita langsung masuk ke rumahnya, duduk, apalagi mencicipi makanan, kecuali sudah diperkenankan dan diizinkan oleh sahibul dakwah, oleh tuan rumah. Jadi kalau sebelum diberikan izin, sebelum diperkenankan, jangan langsung nyolong masuk, langsung ngambil makanan, jangan. Tunggu dulu, sampai kapan? Sampai tuan rumah, sahibul dakwah mempersilakan kita. Silakan Bapak Ibu, makanan ini boleh dicicipi, boleh dimakan, silakan. Baru boleh. Tapi kalau belum diberikan izin, ya jangan makan dulu, sabar dulu, tunggu. Walaupun makanan sudah terhidang di hadapan kita sekalipun. Termasuk misalnya kalau kita datang ke kondangan di gedung dan sebagainya, kan biasanya MC-nya tuh mempersilakan, silakan bagi tamu undangan untuk bisa menikmati hidangan yang sudah kami sediakan, baru boleh. Tapi kalau belum diumumkan seperti itu, jangan dulu. Walaupun kita sudah tergiur, wah ada bakso, ada ini, wah lumayan ini kan. Nah, sabar sampai diizinkan. Kalau sudah diizinkan, baru kemudian kita boleh mencicipi dan menikmati hidangan yang sudah tersedia. Kemudian yang ketiga, ayyal tazimal makan alladhi ayyadahu da'ilahu. Kita harus melihat ya tempat yang sudah disediakan oleh sahibud dakwah. Ya, jadi kalau tempat yang sudah disediakan, disiapkan, oh ini buat tamu undangan khusus, ya sudah, kita yang bukan tamu undangan khusus tidak boleh masuk ke tempat itu. Kan biasa kalau nikahan kan di beberapa tempat termasuk di sekitar kita pasti ada tempat VIP, bahasanya tempat khusus VIP. Maka bagi kita tamu undangan umum yang bukan VIP ya tidak diperkenankan untuk masuk ke tempat itu, apalagi mengambil makanan yang ada di situ. Ya, jadi kita harus tahu diri bahasanya. Oh kita tamu umum, ya sudah kita harus berada di tempat tamu umum. Oh kita tamu VIP, tamu khusus, ya silakan boleh kita masuk di tempat khusus atau tempat VIP tadi. Nih. Kemudian yang selanjutnya, Allah yartani anil akli wasyurbi illa idza kana sha'iman bi siyamin wajib. Kalau sudah diundang makan, maka makanlah apa yang sudah disediakan, walaupun mungkin kita tidak terlalu suka dengan makanan itu. Paling tidak apa? Mencicipi makanan itu walaupun sedikit. Kenapa? Untuk menghargai orang yang sudah mengundang kita.
kalau orang mengundang kita, kemudian kita mencoba makanan yang sudah dihidangkan, kan dia senang lihatnya. Wah, alhamdulillah. Beda kalau dia udah menyiapkan makanan, kita nggak makan, didiemin aja, dilihatin doang. Kenapa nggak makan? Kalau kita saya nggak suka makanan ini, lagian sih kamu undang saya pakai makanan ini segala, saya nggak suka. Nggak boleh. Ya, cicipin walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Kecuali kalau kita sedang berpuasa dan puasanya puasa wajib, maka boleh kita sampaikan kepada shahibul dakwah, kepada shahibul bait, maaf Pak, saya nggak makan ini, saya lagi puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah, kata Rasulullah SAW, lebih baik kita batalkan puasa kita untuk menghormati dan menghargai orang yang sudah mengundang kita. Kalau puasa sunnah lebih baik dibatalkan. Tapi kalau puasa wajib jangan. Ya, tidak boleh dibatalkan, tapi sampaikan saja permintaan maaf kepada shahibul bait kalau kita tidak bisa mencicipi makanan. Maaf Pak, saya lagi sedang puasa wajib, saya nggak bisa mencicipi makanan, tapi kalau Bapak bungkusin lebih baik. Ya, itu apa sampaikan aja. Ya, masalah. Lebih baik terus terang ya Pak Budi, daripada dia mau plastik bungkusin ya kan. Nah, lebih baik terus terang aja. Sampaikan kepada shahibul bait. Allahu a'lam. Ya, jadi ini. Kemudian yang selanjutnya, ini yang terpenting, ayyurai adabat ta'am al-amah. Perhatikan adab-adab ketika makan. Apa saja adab ketika makan yang sering kami lihat ketika di kondangan. Yang pertama, makanlah dengan duduk. Ya, karena kita prihatin banyak orang yang mengadakan pernikahan tapi kursinya jarang ada. Akhirnya apa? Tamu undangan makannya dalam kondisi berdiri. Padahal makan itu duduk, bukan berdiri, duduk. Maka bagi siapapun kalau ingin mengadakan pernikahan, walimah dan sebagainya, sediain kursi yang banyak. Biar apa? Biar tamu undangan ini bisa duduk. Kemudian yang kedua, makan dengan tangan kanan. Ya, Sambillah wa qul biyaminika wa qul mimma yalik, kata Rasulullah. Baca basmalah sebelum makan. Kemudian yang ketiga yang terpenting, jangan mubazir. Nah ini kita prihatin, banyak obor sana obor sini tapi nggak dihabisin. Ya, kenapa? Karena di awal nafsu syahwat makannya sudah didahulukan, sehingga semuanya ingin diambil, ambilnya banyak, tapi setelah itu nggak dihabisin. Akhirnya jatuhnya apa? Mubazir. Ini yang kadang kita prihatinkan. Maka dari itu jamaah sekalian kepada Allah, perhatikan adab-adab ketika makan. Ambil secukupnya, makan dengan tangan kanan, makan dengan duduk. Dimulai sebelum makan baca basmalah, baca doa makan. Selesai makan baca doa juga dan sebagainya. Itu lebih baik dan tidak mubazir. Ya nih. Karena kita prihatin, kalau saya pribadi lebih setuju model pernikahan-pernikahan yang ada di daerah-daerah, kita tinggal duduk manis, diantar makanan, ya kan, makanan juga sekedarnya, nggak terlalu banyak, ya kan, nggak ada yang mubazir, ya nggak ada yang makan dengan berdiri dan sebagainya. Itu jauh lebih baik daripada model prasmanan, ya, tapi ternyata banyak yang mubazir, banyak yang makan berdiri, bahkan makan dengan kanan kiri, waliyadzubillah. Ya, maka perhatikan adab-adab ketika makan. Kemudian yang keenam, Allah yu'ajjil bil intiyah bila ta'am. Perlu buru-buru ketika makan. Wah, pinginnya cepat-cepat selesai makan langsung pulang SMP, ya kan? Nggak perlu buru-buru. Ya, jadi santai dulu makannya. Kemudian setelah selesai semua, baru kemudian kita minta izin untuk pulang. Buru-buru maaf ya, saya lagi ada undangan lagi Pak, mau makan dulu langsung pergi gitu kan. Ya, lebih baik Allah yu'ajjil bil intiha min at-ta'am wa rafa'a yadahu minhu hatta yantahil qaum. Sampai semuanya yang lain selesai. Kalau benar-benar selesai baru kemudian kita pamit kepada shahibul bait untuk ya pulang. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ayyad'u li shahibit ta'am ba'da ayyantahi min ta'amihi. Jangan lupa untuk mendoakan orang yang sudah mengundang kita ya untuk makan di tempatnya. Apa doanya? Dalam hadis Rasulullah SAW dia mengajarkan kepada kita sebuah doa, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amukum al-abrar wa sallat alaikumul malaikah. Ya, ini doa yang dibacakan oleh Rasulullah ketika beliau selesai menyantap hidangan yang dihidangkan oleh shahibul bait. Doakan.
Ya kalau kita ngapal doa ini, ya doakan yang lain, semoga harta kamu diberikan keberkahan, terima kasih banyak, jazakumullah khairan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahmatullah Allah, itu tadi adab-adab ya ketika kita mendatangi undangan. Terakhir, adab-adab ketika kita ingin mengundang orang datang ke tempat kita. Sekarang adab bagi shahibul bait. Yang pertama, ayu ayyina mayyatuhu. Ya, paling afdol itu undangan diberikan kepada setiap persona. Jadi bukan undangan yang sifatnya umum. Kenapa? Karena kita menghargai orang. Lebih baik kalau kita ingin mengundang orang, undanglah langsung secara personal. Ta'yin, para ulama mengatakan ta'yin secara personal. Jadi bukan undangan yang sifatnya umum. Ya, sebagai bentuk apa? Takrimatu, ya, untuk menghormati orang yang kita ingin undang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayyahassa bid'awati al-shalah wa taqwa. Ya, yang paling afdol itu ketika kita ingin mengundang, undanglah orang-orang yang salih. Jadi mana yang lebih utama, jamaah masjid atau yang lainnya, teman main dan sebagainya, jamaah masjid lebih utama untuk diundang. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang saleh insyaallah. Ya, karena dengan ya mengundang mereka insyaallah jauh lebih berkah daripada kita mengundang yang lainnya. Kemudian yang ketiga, Allah yusrif fi ma yuqaddimu wa la yaqtar. Jangan terlalu berlebih-lebihan ketika menghidangkan makanan. Kenapa? Khawatirnya nanti jatuhnya kepada mubadzir, yang terbuang-buang dan sebagainya. Kemudian yang keempat, Allah yalhabil fitri ala man kana shahiman. Kalau yang diundang itu sedang berpuasa, maka tidak boleh dia maksa orang tadi untuk membatalkan puasanya. Udah batalin aja nih, udah saya capek-capek masak loh nih ya. Udah capek-capek saya beli nih, batalin aja puasanya. Nggak boleh dia maksa. Ya terserah orang tadi mau batalin puasa atau tidak. Kemudian yang selanjutnya, Allah yamdah ta'amu. Tidak diperkenankan kepada sahibul bait untuk memuji-muji makanan yang dia hidangkan sendiri. Enak kan masakan saya kan, coba kalau masakan orang lain enak, undangan orang lain dengan undangan saya enak kan? Nggak boleh. Ya, tidak boleh memuji-muji hidangannya sendiri. Biarkan ya kepada orang yang diundang tadi untuk memuji, silakan. Oh, alhamdulillah masakannya enak Pak, masya Allah, alhamdulillah berkah, insya Allah. Silakan. Tapi kita yang tidak boleh memuji-muji hidangan kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya, ayat tabassatu ma'al mad'uin fil hadits wa yusyariku bit ta'ah. Ya, ketika kita mengundang orang, maka ya layanilah orang yang kita undang tadi dengan sebaik mungkin. Ya, dipersilakan untuk makan, kemudian ditemani makannya dan sebagainya, kemudian diajak ngobrol setelah makan dan sebagainya. Ya, jangan mohon maaf kita undang orang tapi kita nggak mau nyapa orang itu, alias dicuekin, nggak boleh ya. Undang-undang orang jauh-jauh orang datang dicuekin, ya kan, nggak diperhatiin dan sebagainya, nggak boleh. Ya tetap kita harus ramah kepada siapapun yang hadir di dalam undangan kita. Kemudian yang terakhir, ayyunazzilan nas manazilahum, ya, hendaklah kita mendudukkan orang sesuai dengan kedudukannya. Kalau memang dia tamu VIP, kita memang pantas untuk mendapatkan kehormatan sebagai tamu VIP, kita posisikan dia sebagai tamu VIP. Tapi kalau dia bukan tamu VIP, ya sudah, kita tempatkan dia di tempat yang memang bukan tempat VIP. Kemudian yang terakhir, kalau mengundang jangan yang diundang hanya orang-orang tertentu saja, dalam tanda kutip. Ya, saya hanya undang orang-orang kaya saja, nggak boleh. Karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, syarrut ta'ami ta'amul walimah yud'a lahal aghniya wa yatrukul fuqara. Sejelek-jeleknya makanan adalah makanan yang dihidangkan hanya untuk orang-orang kaya saja dan orang-orang miskin tidak diundang. Jadi nggak boleh. Ya, kenapa kau undang saya? Wah, bapak itu amplopnya tipis. Ngapain juga saya undang ya kan? Kenapa undang bapak itu? Wah, amplopnya tebal. Saya undang nggak boleh. Tidak boleh dibedakan. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau amplopnya tebal, amplopnya tipis, semua kita undang. Ya, jadi nggak boleh membeda-bedakan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kami sampaikan ya tentang ijabatul dakwah, memenuhi undangan, ya, yang mana yang termasuk hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim yang wajib dipenuhi oleh saudaranya sesama muslim.